Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PSAK 48 yaitu mengenai penurunan nilai aset. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Saya Ikadek Jiwa Wicaksana absen 12. Saya Putra Pratnya Pratiwi absen 13. Perkenalkan, saya Nimade Armina Primadani absen 14. Saya Murjani Kumontoy nomor absen 15 dan selamat menyaksikan. Pendahuluan. Tujuan, aset dicatat tidak boleh melebihi jumlah terpulihkannya. Ruang lingkup, pengecualian penerapan PSAK 48 seperti berikut. Dan PSAK 48 berlaku untuk seperti berikut. Pengertian dan istilah penting. Identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset artinya nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkan. Dan minimal setahun sekali perlu dilakukan pengujian penurunan nilai. Informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menilai indikasi penurunan nilai aset. Disyaratkan untuk melakukan penurunan nilai minimal setahun sekali dan jika terdapat indikasi maka perlu ditelaah sesuai pernyataan berkaitan. Pengukuran jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan dapat diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Kriteria penurunan nilai aset serta definisi dan perlakuan pelepasan aset. Elemen dan langkah dalam perhitungan nilai pakai aset. Dasar estimasi arus kas masa depan. Dalam mengukur nilai pakai didasarkan pada proyeksi arus kas pada asumsi rasional, pada anggaran keuangan terkini, dan mengekstrapolasi dengan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun tahun-tahun berikutnya. Komposisi estimasi arus kas masa depan terdiri dari proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, proyek arus kas keluar, dan arus kas neto. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto dengan menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Tingkat diskonto ditetapkan atas dasar tingkat diskonto sebelum pajak. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Jika nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan dan penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Jika estimasi rugi penurunan lebih besar dari nilai tercatatnya, maka diakui sebagai liabilitas jika diisyaratkan oleh pernyataan lain. Selanjutnya, unit penghasil kas dan goodwill. Identifikasi unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual tersebut. Jika jumlah terpulihkan tidak dapat ditentukan untuk aset individual, maka entitas mengidentifikasi penggabungan terendah atas aset yang menghasilkan arus kas masuk yang independen. Gambaran pembahasan paragraf 74 hingga 103. Paragraf 74 hingga 79 menjelaskan mengenai pengertian jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat unit penghasil kas. Paragraf 80 hingga 87 menjelaskan persyaratan alokasi goodwill dan bagaimana goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas. Selanjutnya dijelaskan mengenai pengujian penurunan nilai terhadap unit penghasilan kas dengan goodwill. Pengujian dilakukan dengan membandingkan jumlah tercatat dan jumlah terpulihkannya. Penjelasan mengenai waktu yang tepat melakukan pengujian penurunan yang disesuaikan dengan kondisi atas unit penghasil kas dijelaskan sebagai berikut. Selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan, terdapat pula aset korporat yang dijelaskan pada paragraf 100 hingga 103. Di sini dibahas pengertian dan karakteristiknya serta perlunya dilakukan identifikasi secara keseluruhan sebelum melakukan uji penurunan nilai. Rugi penurunan nilai diakui untuk unit penghasil kas jika dan hanya jika jumlah terpulihkan lebih kecil pada jumlah tercatatnya dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk paragraf 109 sampai dengan 125 menjelaskan mengenai pembalikan rugi penurunan nilai. Di mana dalam pembalikan rugi penurunan nilai ini terdapat beberapa hal yang dijelaskan, yaitu yang pertama, menjelaskan mengenai pembalikan rugi penurunan nilai aset individual, pembalikan rugi penurunan nilai untuk UPK, serta pembalikan rugi penurunan nilai goodwill. Selanjutnya, untuk paragraf 126 sampai dengan 137 menjelaskan mengenai pengungkapan, di mana paragraf ini menjelaskan mengenai asumsi utama dan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan serta periode di mana manajemen telah memproyeksi arus kas, tingkat pertumbuhan, dan tingkat diskonto. Untuk paragraf 138 sampai dengan 140M menjelaskan mengenai ketentuan transisi dan tanggal efektif. Terdapat beberapa paragraf-paragraf yang dikosongkan, diantaranya paragraf 138 sampai dengan 140M. Untuk yang terakhir yaitu paragraf 141 menjelaskan mengenai penarikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 48 yaitu tentang penurunan nilai aset. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kelompok kami dengan saya sendiri, Ikomang Yogi Pradana dengan NIM 1815644104 dengan rekan saya Ide Bagus Madinanda Pradana dengan NIM 1815644110. Berikut merupakan penjelasan mengenai PSAK 48. Tujuan dan juga ruang lingkup. Tujuan PSAK 48 yaitu untuk menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya ataupun impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui yang pertama penggunaan ataupun penjualan aset. Yang dimana juga berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam. Yang pertama ada entitas anak yaitu PSAK 4, laporan dan juga laporan keuangan tersendiri, Ventura bersama yaitu PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan juga Ventura bersama, entitas asosiasi yaitu PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan juga Ventura bersama. PSAK 48 berlaku juga untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluation yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan juga akumulasi penurunan nilai selanjutnya sesuai dengan PSAK lain seperti model revaluasi dalam PSAK 16 aset tetap. Pengertian penurunan nilai ataupun impairment. Penurunan nilai dari aset terjadi jika nilai tercatat lebih besar dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Review dilakukan secara periodik, ada ataupun tidaknya indikasi penurunan nilai ataupun test of impairment. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Pendekatan pengukuran penurunan nilai. Bila ada indikasi penurunan nilai, setelah dilakukan pengujian, perusahaan akan mengakui adanya rugi penurunan nilai ataupun impairment loss ketika carrying amount lebih besar dibandingkan dengan recoverable amount yang disebut juga dengan selisih lebih ataupun rugi penurunan nilai. Identifikasi aset penurunan nilai. Akhir periode menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika ada indikasi, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai ataupun impairment test. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum digunakan, dan juga goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai aset. Mengenai PSAK 48 paragraf 12, yaitu informasi minimum yang dipertimbangkan. Yang pertama dari informasi dari sumber-sumber eksternal meliputi perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan juga lingkup hukum, perubahan suku bunga, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Yang selanjutnya informasi dari sumber-sumber internal meliputi bukti keusangan ataupun kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan juga masa manfaat aset. Bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Pengukuran jumlah terpulihkan. PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell, yang merupakan jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset ataupun unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan juga berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi dengan biaya pelepasan aset. Dan juga nilai pakai ataupun value in use adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima ataupun unit penghasil kas. Pengukuran jumlah terpulihkan. Pada PSAK 48 paragraf 31, mengenai yang pertama, mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya. Yang kedua, menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Pengakuan rugi penurunan nilai. Pada PSAK 48 paragraf 59, 60, dan 61, jika nilai terpulihkan aset lebih besar dari nilai tercatatnya. Nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan dan penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain
Contoh, PSAK 16 aset tetap. Setiap rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian PSAK 16 diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Itu akan diakui dalam pendapatan komprehensif lain, dan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian akan mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Unit penghasil kas pada PSAK 48 paragraf 105. UPK merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi dengan biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual, nilai pakainya, dan nol. Pembalikan rugi penurunan nilai pada PSAK 48 paragraf 106. Dalam menilai apakah rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset selain goodwill, entitas dapat mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini. Yang pertama, informasi yang bersumber dari luar, dan yang kedua, informasi yang bersumber dari dalam. PSAK 48 paragraf 109 menyatakan bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika jumlah tercatat aset ada pengecualian, dinaikkan ke jumlah terpulihkannya, dan kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi dari penurunan nilai. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk OPK PSAK 48 paragraf 117 sampai 118 dialokasikan kepada aset-aset kecuali untuk goodwill. Yang kedua, sebagai pembalikan rugi penurunan nilai. Yang ketiga, alokasi pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah yang terpulihkan dan jumlah tercatat yang telah ditentukan. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Yang terakhir, jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya harus dialokasikan pro rata ke aset lain kecuali untuk goodwill. Sekian dari video presentasi kelompok kami mengenai PSAK 48 penurunan nilai aset. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Kami akan membahas PSAK 48 penurunan nilai aset. Kelompok kami terdiri dari Made Ristiani Likita, Made Nanditya Widasari, dan Ayu Dinda Priyanti Ningsih. Berikut ini ada 7 poin yang akan kami bahas. Tujuan dari PSAK 48 adalah menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah aset yang akan dipulihkan. Selanjutnya ada ruang lingkup. PSAK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset, kecuali 9 poin di bawah ini. Penurunan nilai berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam entitas anak, ventura bersama, serta entitas asosiasi. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkan. Hal ini dilakukan secara periodik, dan jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset. Identifikasi aset penurunan nilai. Pada akhir periode, menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau tidak. Jika ada, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Adapun syarat-syarat penurunan nilai entitas sebagai berikut. Identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai aset. Ada 2 cara, yaitu melalui eksternal dan internal. Pengukuran jumlah terpulihkan. Yang pertama ada nilai wajar, dikurangi biaya pelepasan. Dan yang kedua ada nilai pakai. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Biaya pelepasan aset selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurang. Contohnya, biaya hukum, matra dan pajak transaksi sejenis, biaya pemindahan aset, dan biaya inkremental langsung untuk menjadikan aset dalam kondisi siap dijual. Nilai pakai. Elemen-elemen yang harus diperhitungkan dalam nilai pakai aset yaitu 1. Estimasi arus kas masa depan. 2. Kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. 3. Nilai waktu uang. 4. Harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. 5. Faktor-faktor lain seperti ketidaklikuiditasan.
Dasar estimasi arus kas masa depan. 1. Masuk akal dan didukung oleh fakta. 2. Didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan. 3. Tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturisasi. 4. Pendasarkan kepada anggaran maksimum 5 tahun. 5. Periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat yang tetap atau menurun. 6. Tingkat pertumbuhan tidak boleh melebihi rata-rata jangka panjang. Komposisi estimasi arus kas masa depan meliputi arus kas valuta asing masa depan. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Tingkat diskonto. Dasar penetapan tingkat diskonto yaitu tingkat diskonto sebelum pajak yang diestimasi dari tingkat diskonto implisit atau rata-rata tertimbang. Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Jika nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatat, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika aset disajikan pada jumlah revaluasian. Rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Unit penghasil kas atau UPK. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika yang pertama, nilai pakai aset tidak dapat diestimasi. Yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen. Jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Berikut ini adalah jumlah tercatat dari UPK. Rugi penurunan nilai. Diakui untuk UPK hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit kurang jumlah tercatatnya. Urutan mengurangi alokasi jumlah tercatat aset. Yang pertama, mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill. Selanjutnya, ke aset lain yang dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit. Rugi penurunan nilai. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset, selanjutnya dialokasikan prorata ke aset lain dari unit. Pembalikan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang telah diakui selain goodwill harus dibalikan jika terdapat perubahan estimasi. Jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkan. Kemudian, kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Berikut ini merupakan pembalikan suatu rugi penurunan nilai aset individu. Pengungkapan. Pengungkapan tambahan utama termasuk setiap UPK yang memiliki nilai tercatat goodwill atau aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas termasuk yang pertama, asumsi utama dan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan. Yang kedua, periode di mana manajemen telah diproyeksikan arus kas, tingkat pertumbuhan, tingkat diskonto. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 2C beranggotakan Mita, Tasya, dan Ayumas. Kali ini kami akan membahas PSAK 48, akuntansi penurunan nilai. Nah, agenda kita kali ini yaitu gambaran umum, perlakuan akuntansi, dan ilustrasinya. Yuk langsung mulai. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSAK 48 yaitu menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Nah, PSAK 48 ini ditetapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset kecuali aset-aset yang telah diatur oleh PSAK lainnya, seperti yang di bawah ini. PSAK 48 juga berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Selain itu, PSAK ini juga berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian. Nah, penurunan nilai ini terjadi apabila nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkannya. Untuk itu, perusahaan harus mereview adanya impairment ini secara periodik. Jika ada indikasinya, maka harus menentukan recoverable amount aset tersebut. Penurunan nilai dapat diukur dengan menselisihkan carrying amount dengan recoverable amount, dan jika terdapat selisih lebih, maka ada rugi penurunan nilai. Untuk lebih jelasnya, carrying amount adalah nilai aset dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, sedangkan recoverable amount adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya.
Nah, dalam mengidentifikasi kemungkinan penurunan nilai aset, kita harus mempertimbangkan beberapa informasi baik yang bersumber dari eksternal maupun internal perusahaan. Disimak ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jumlah terpulihkan? Yakni jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan aset yang dibandingkan dengan nilai pakai. Adapun hal-hal yang dipertimbangkan dalam perhitungan nilai wajar dan nilai pakai, yakni berdasarkan dalam perhitungan nilai wajar harus mempertimbangkan estimasi arus kas di masa depan dan menerapkan tingkat diskonto. Adapun komposisi estimasi arus kas, yakni proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, proyeksi arus kas keluar untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset, dan arus kas neto. Nah, tingkat diskonto yang digunakan yakni sebelum pajak, di mana tingkat diskonto diestimasi dari salah satu antara tingkat diskonto implisit atau rata-rata tertimbang. Kemudian, untuk arus kas masa depan valuta asing diestimasi dengan tingkat diskonto untuk satuan mata uang tersebut dengan menggunakan kurs spot pada tanggal perhitungan nilai pakai. Lalu ada pengakuan rugi penurunan nilai. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Untuk ilustrasinya dapat dilihat di slide berikut ini. Jadi di sini terdapat penurunan nilai aset sebesar 40 juta. Nah, untuk mencatat penurunan nilai aset tersebut maka diperlukan jurnal sebagai berikut. Unit penghasil kas atau UPK merupakan sekelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika dan jumlah tercatat dari UPK dapat dilihat di slide berikut ini. Rugi penurunan nilai diakui untuk UPK jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut kurang dari jumlah tercatatnya dan dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut dengan urutan yang pertama goodwill, selanjutnya kemudian pro rata. Untuk pembalikan rugi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 paragraf 109 dapat dilihat di slide berikut ini. Pengungkapan tambahan utama termasuk setiap UPK yang memiliki nilai tercatat goodwill atau aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas termasuk asumsi utama dan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan dan periode di mana manajemen telah memproyeksikan arus kas, tingkat pertumbuhan, dan tingkat diskonto. Last but not least, ada pengungkapan tambahan 2013 yang dapat disimak di slide terakhir berikut ini. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 48 yaitu tentang penurunan nilai aset. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kelompok kami dengan saya sendiri, Ikombang Yogi Pradana dengan NIM 1815644104, dengan rekan saya Ide Bagus Madinanda Pradana dengan NIM 1815644110. Berikut merupakan penjelasan mengenai PSAK 48. Tujuan dan juga ruang lingkup. Tujuan PSAK 48 yaitu untuk menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya ataupun impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui yang pertama penggunaan ataupun penjualan aset. Yang dimana juga berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam. Yang pertama ada entitas anak yaitu PSAK 4, laporan dan juga laporan keuangan tersendiri, Ventura bersama yaitu PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan juga Ventura bersama, entitas asosiasi yaitu PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan juga Ventura bersama. PSAK 48 berlaku juga untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan juga akumulasi penurunan nilai selanjutnya sesuai dengan PSAK lain seperti model revaluasi dalam PSAK 16 aset tetap.
Pengertian penurunan nilai ataupun impairment, penurunan nilai dari aset terjadi jika nilai tercatat lebih besar dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Review dilakukan secara periodik, ada ataupun tidaknya indikasi penurunan nilai ataupun test of impairment. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Pendekatan pengukuran penurunan nilai, bila ada indikasi penurunan nilai setelah dilakukan pengujian, perusahaan akan mengakui adanya rugi penurunan nilai ataupun impairment loss ketika carrying amount lebih besar dibandingkan dengan recoverable amount, yang disebut juga dengan selisih lebih ataupun rugi penurunan nilai. Identifikasi aset penurunan nilai. Akhir periode menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika ada indikasi, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai ataupun impairment test. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum digunakan, dan juga goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai aset. Mengenai PSAK 48 paragraf 12, yaitu informasi minimum yang dipertimbangkan. Yang pertama dari informasi dari sumber-sumber eksternal meliputi perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan juga lingkup hukum, perubahan suku bunga, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Yang selanjutnya informasi dari sumber-sumber internal meliputi bukti keusangan ataupun kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan juga masa manfaat aset. Bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Pengukuran jumlah terpulihkan. PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell, yang merupakan jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset ataupun unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan juga berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi dengan biaya pelepasan aset. Dan juga nilai pakai ataupun value in use adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima ataupun unit penghasil kas. Pengukuran jumlah terpulihkan. Pada PSAK 48 paragraf 31, mengenai yang pertama, mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya. Yang kedua, menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Pengakuan rugi penurunan nilai. Pada PSAK 48 paragraf 59, 60, dan 61, jika nilai terpulihkan aset lebih besar dari nilai tercatatnya. Nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan dan penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain. Contoh PSAK 16 aset tetap. Setiap rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian PSAK 16 diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Itu akan diakui dalam pendapatan komprehensif lain, dan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian akan mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Unit penghasil kas pada PSAK 48 paragraf 105. UPK merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi dengan biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual, nilai pakainya, dan nol. Pembalikan rugi penurunan nilai pada PSAK 48 paragraf 106. Dalam menilai apakah rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset selain goodwill, entitas dapat mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini. Yang pertama, informasi yang bersumber dari luar, dan yang kedua, informasi yang bersumber dari dalam. PSAK 48 paragraf 109 menyatakan bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika jumlah tercatat aset ada pengecualian, dinaikkan ke jumlah terpulihkannya, dan kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi
dari penurunan nilai. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk OPK PSAK 48 paragraf 117 sampai 118 dialokasikan kepada aset-aset kecuali untuk goodwill. Yang kedua sebagai pembalikan rugi penurunan nilai. Yang ketiga, alokasi pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah yang terpulihkan dan jumlah tercatat yang telah ditentukan. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Yang terakhir, jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya harus dialokasikan pro rata ke aset lain kecuali untuk goodwill. Sekian dari video presentasi kelompok kami mengenai PSAK 48 penurunan nilai aset. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.